Ya, Prabowo sendiri geram dikarenakan dengan bertekad ingin memberantas korupsi, namun demikian tekad itu ditertawakan. Oleh karenanya, Prabowo akhirnya bertekad tetap akan berantas korupsi. Dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan udahlah, tidak mungkin karena sudah terlalu parah. Ini yang harus kita lawan. Sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan. Dan itu yang saya bertekad untuk berusaha sekeras mungkin mengadakan perbaikan. Itulah pidato Prabowo yang mengatakan bahwa dirinya ditertawakan saat ingin bertekad memberantas korupsi. Dan pada kenyataannya terbukti Jaksa Agung langsung akan memberantas korupsi kepada kejaksaan, di mana Kajari dan Kajati diperintahkan untuk menangkap koruptor. Apabila tidak, maka dialah yang akan ditangkap. Sungguh mengerikan, tekad Kabinet Prabowo Subianto untuk berantas para koruptor. Dan pulang dari Amerika, Prabowo dan Jaksa Agung akan tangkap massal koruptor. Dan tentu saja Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi dari warga. Dan inilah tekad Jaksa Agung yang akan tangkap massal koruptor. Deg-deg-dug bagi para koruptor. Kajati sanggup? Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Luar biasa, Jaksa Agung menegaskan kepada Kajari dan Kajati untuk menangkap para koruptor. Apabila mereka tidak bertindak, dan merekalah yang akan ditangkap. Luar biasa. Baru 2 minggu menjabat, Prabowo Subianto bertekad ingin berantas korupsi dan tentu saja mendapatkan apresiasi dari warga. Dan inilah kabarnya. Minggu menjabat sudah ada puluhan koruptor nih yang disikat. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Presiden Prabowo Subianto tampaknya benar-benar nih ingin membuktikan bahwa dia ini bukan hanya omong kosong belakang dalam memberantas korupsi di negara kita ini. 2 minggu sejak dia dilantik sebagai presiden, totalnya udah ada 32 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi dari 8 kasus yang berbeda. Menarik ya. Mulai dari tingkat desa yang dimana ada pasangan ayah dan anak yang menjabat sebagai kades dan sekdes, yang keduanya nih kompak banget nyelot duit rakyat di Bengkulu dengan total kerugiannya sebesar 280 juta, hingga korupsi di tingkat tinggi seperti ex-menteri perdagangan seperti Tom Lembong dengan kasus korupsi impor gulanya yang mencapai 400 miliar. Dan yang terbaru nih, ada kasus korupsi dari ex-dirjen perkereta apian Kemenhub dengan total kerugian 1,15 triliun rupiah. Wah, penangkapan ini jadi bukti konkret dedikasi Presiden Prabowo Subianto dalam bersih-bersih pejabat negara. Jadi buat pejabat yang belum kepanggil, kayaknya siap-siap aja nih untuk nunggu gilirannya. Menurut Sobat Baca gimana? Apakah Itulah berita mengenai tekad Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi, dan terbukti 2 minggu menjabat sudah ada 32 koruptor yang ditangkap. Mantap dan luar biasa Prabowo Subianto. Saya kasih sedikit peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Puluhan kasus korupsi terungkap setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Kini beredar sebuah video yang berisi peringatan Presiden Prabowo kepada para koruptor. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Partai Gerindra pada Rabu 6 November 2024. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut, awalnya ada seorang pria yang berteriak, "Bersih-bersih Pak."
Paham dengan maksud kata-kata tersebut, Kepala Negara langsung bereaksi. Bersih-bersih yang dimaksud tersebut ialah pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo lantas memberikan peringatan yang meminta para oknum pejabat menghentikan praktek-praktek nakal yang memperkaya diri. Menurutnya, rakyat saat ini sudah pintar dan tak bisa dibohongi. Apabila ada yang nekat korupsi, mereka pasti akan mendapat ganjarannya. Pernyataan tegas Presiden langsung disambut tepuk tangan dari para tamu. Diduga pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan saat bertandang ke Bali pada Minggu 3 November. Kala itu Kepala Negara mengikuti acara makan bersama para pasangan calon usungan Koalisi Indonesia Maju. Itulah tekad Prabowo Subianto yang ingin bersih-bersih dan berantas para koruptor di Indonesia. Sungguh luar biasa. Sikat semua, Pak. Salam dari Wong Gito Galo. Memang mantap kerjasama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Memang sangat luar biasa kerjasamanya. Pak Jokowi mengumpulkan data, Pak Prabowo yang mengeksekusi. Gibran yang memberi kode tentang nikel, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan ayam, terungkap siapa yang korupsi. Kaisang memberi kode dengan roti, terungkap siapa yang korupsi. Sekarang ini Kaisang memberi kode dengan mobil Tamiya. Siapa yang akan dibidik oleh Kaisang? Kita jingok kelanjutannya. Siapa yang korupsi di mobil Tamiya tersebut? Hati-hati. Presiden kita sekarang ini bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi Bapak Jenderal Prabowo. Kalian adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu tidak bakalan bisa. Kalian adu domba Pak Jokowi dengan akun pupu Bapak, itu tidak akan berhasil. Mereka bekerja sama memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Salam dari Wong Gito Galo. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang, gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuman gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gua kasih tahu ya pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gue gak ngerti deh, maksudnya gimana sih? Ini gue yang nge-lag, gue yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gue tuh gak nyampe gitu loh. Menurut gue, ya justru karena itu kerugian negara, makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan, atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala-mati, air dan segala macamnya. Memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah. Backingannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah. Rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello?
Yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya nggak gitulah. Kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah. Bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, nggak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu. Tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep. Terus juga vonis buat yang korupsi soal gula. Terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir, ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way gue gak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia, anjir era kayak gini yang kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap, itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang tuh dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggotanya yang bermasalah. Terutama yang lagi ramai itu di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral. Anjir, sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus. Pokoknya Gerindra siapapun kalian, semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Gue pikir ya, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden itu gue bakal jarang banget ngomongin perpolitikan Indonesia. Tapi ternyata gue salah. Gue justru merasa bahwa dunia perpolitikan Indonesia saat ini gitu ya, itu jauh lebih menarik dari berita apapun gitu. Sampai-sampai setiap gue bangun tidur, gue kayak wajib banget pengen buru-buru update gitu ya. Hari ini ada berita apa ya? Hari ini ada gebrakan apa lagi ya? Gue ngerasanya tuh kayak setiap hari selalu ada aja gitu loh, kejutan gitu. Jadi menurut gue perpolitikan Indonesia saat ini seseru itu woy. Seru banget well, iya gak sih? Dan kalian udah tahu belum? Sekarang ini udah ada akun resmi kepresidenan. Udah tahu belum? Indonesia lagi menyala, setiap hari ada aja koruptor yang keciduk. Baru bangun tidur dapat info Tom Lembong keciduk kasus 400 miliar soal gula. Buka beranda lagi kasus PON 2021 keciduk korupsi sebesar 978 juta. Satu hari satu koruptor keciduk. Ini gue baru ngerasain jadi masyarakat Indonesia yang pemerintahnya tuh ngerasa kayak ini negara udah bener nih, negara udah lagi beberes nih, tinggal SDM-nya bener tau gak deh. Menurut gue ini adalah era baru dimana kita masyarakat Indonesia tuh senang ngelihat para koruptor sekarang lagi panik. Aduh ini ketangkep, gue bakal ketangkep gak ya, kayak mampus lu kemarin buat masyarakat Indonesia panik, susah. Sekarang kita ngerasain lu para koruptor panik di tengah tidur lu itu. Kalian pasti sebelumnya gak ngikutin berita politik, tapi lu ngerasakan negara ini kayak anjir berita politik ini wajib diikutin karena ini kayak 1000 tahun sekali anjrit. Kalau gue lagi nungguin kasus mafia minyak yang dibongkar sama polisi dan polisinya dipecat di NTT, gue lagi nungguin itu kasus kalau kebuka